Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uswatun Hasanah, SKEP NSMKEP, dosen tetap pada program studi D3 Reka Medis dan Informasi Kesehatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Sains dan Teknologi, Universitas Bima Internasional MFH. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026, yaitu persyaratan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKPT khususnya pada aspek pengajaran. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu sebagai bidang keahlian, yaitu mata kuliah pengantar klasifikasi dan kodifikasi penyakit. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar dan mata kuliah wajib yang diberikan kepada mahasiswa semester 1 dengan kode mata kuliah RMIK 105 dan bobot 3 SKS. Perkuliahan ini dilaksanakan selama 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali pertemuan pembelajaran untuk menyampaikan materi dan kegiatan pembelajaran serta 2 kali pertemuan untuk evaluasi, yaitu ujian tengah semester UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Pada mata kuliah ini, mahasiswa membahas terkait pengantar anatomi fisiologi manusia, pengenalan jenis sistem klasifikasi dan kodifikasi, Principle of Classification and History of ICD, Introduction of ICD-10 dan ICD-9, pengantar terminologi medis, Understanding Basic Coding, dan ICD-11 maupun ICD-9-CM. Adapun capaian pembelajaran pada CPL mata kuliah ini meliputi CPL 1, yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang klasifikasi dan kodifikasi klinis secara mandiri serta memiliki integritas yang tinggi dalam menjaga keakuratan dan diagnosis demi validitas informasi kesehatan. CPL yang kedua yaitu menguasai konsep dasar terminologi medis, struktur kata, root, prefix, suffix, serta prinsip anatomi fisiologi dan patofisiologi sistem tubuh manusia sebagai landasan dalam menentukan kodifikasi penyakit dan tindakan yang akurat. CPL 3 menguasai struktur prinsip tata cara coding dan konversi klasifikasi klinis menggunakan ICD-10 untuk diagnosis dan ICD-10 untuk penentukan prosedur atau tindakan. CPL 4 mampu melakukan pemilihan dan penetapan kode diagnosis penyakit serta tindakan yang tepat menggunakan pedoman ICD-10 dan ICD-9 yang berlaku. CPL 5 mampu berkomunikasi secara efektif dan berkolaborasi dengan tim untuk melakukan verifikasi serta validasi kesesuaian istilah penunjang klasifikasi dan kodifikasi klinis. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah yang diharapkan antara lain untuk CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan aspek anatomi fisiologi manusia. CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan aspek terminologi medis. CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan Principle of Classification and History of ICD. CPMK yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan jenis sistem klasifikasi dan kodifikasi. CPMK 5, mahasiswa mampu menjelaskan Introduction to the ICD-10, struktur coding dan conversation and ICD-9-CM. Kemudian untuk CPMK yang keenam, mahasiswa mampu menganalisis diagnosis dan tindakan medis. CPMK ke-7, mahasiswa mampu menjelaskan standarisasi data dalam klasifikasi dan kodifikasi dan istilah medis. CPMK ke-8, mahasiswa mampu menjelaskan Understanding Basic Coding. CPMK yang ke-9, mahasiswa mampu menjelaskan pendukung coding. Dalam proses pembelajaran, nantinya saya akan menerapkan 3 komponen utama. Yang pertama yaitu delivery, yang kedua interaction, dan yang ketiga assessment. Pada komponen delivery, saya akan menyampaikan rencana pembelajaran semester atau RPS, materi perkuliahan, serta presentasi interaktif yang dilakukan secara tatap muka untuk membantu mahasiswa memahami konsep-konsep dasar mata kuliah. Dan pada komponen interaksi, nanti saya akan membangun komunikasi 2 arah dengan mahasiswa melalui kegiatan diskusi, tanya jawab, dan kolaborasi sehingga tercipta proses pembelajaran yang aktif,
partisipasi terpusat pada mahasiswa. Dan yang terakhir, pada komponen asesmen, saya akan melakukan penilaian melalui asesmen formatif dan asesmen sumatif. Asesmen formatif saya akan melakukan melalui kuis hingga tugas kelompok serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai dengan rencana RPS. Selanjutnya, asesmen sumatif, saya akan melakukan ujian tengah semester dan ujian akhir semester untuk mengukur capaian pembelajaran mahasiswa secara menyeluruh. Referensi yang saya gunakan pada mata kuliah ini terdiri dari buku ajar, artikel ilmiah bereputasi, termasuk buku dan publikasi yang saya hasilkan sesuai dengan bidang keahliannya, yaitu buku ajar anatomi fisiologi manusia dan buku anatomi fisiologi olahraga. Dan untuk publikasi ilmiahnya yaitu tentang review of diagnosis coding based on medical terminology dan bagaimana kelengkapan informasi klinis dengan ketepatan kode diagnosis, serta berbagai referensi dari para ahli yang relevan dan mutakhir. Pemilihan referensi tersebut pun bertujuan untuk agar mahasiswa memperoleh sumber belajar yang berkualitas berbasis bukti ilmiah. Selanjutnya, saya akan menyampaikan proses pembelajaran pada mata kuliah pengantar, klasifikasi, dan kodifikasi penyakit. Materi yang disampaikan pada pertemuan yang kedua adalah materi konsep dasar terminologi medis. Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Pada hari ini kita masuk di pekan kedua, akan belajar tentang pengantar, klasifikasi, dan kodifikasi penyakit dengan pembahasan konsep terminologi medis ya. Nah, sebelum kita masuk ke perkuliahan kita hari ini, kira-kira ada yang masih ingat nggak? Perkuliahan kita minggu lalu itu ngebahasnya tentang apa? Oke, silakan Tari. Jadi minggu lalu kita mempelajari tentang anatomi fisiologi manusia, di mana yaitu ilmu yang mempelajari tentang struktur dan fungsi tubuh manusia. Yang anatominya terdiri dari yang pertama ada struktur tubuh, yang kedua letak organ, yang ketiga bentuk organ. Sedangkan untuk fisiologinya yaitu yang pertama fungsi organ, proses tubuh dan interaksi antar sistem. Contohnya misalnya pada sistem respirasi ada nasal, faring, trakea, bronkus, bronkeolus, dan alveolus. Yang artinya alveolus ini tempat pertukaran gas antara karbon dioksida dengan oksigen. Oke, bagus sekali ya, masih mengingat mata kuliah minggu lalu. Nah, hari ini kita masuk ke pokok bahasan konsep terminologi medis. Capaian pembelajaran minggu ini yaitu untuk mengidentifikasi struktur dan pembentuk istilah medis. Yang kedua, untuk membedakan istilah terkait anatomi, patologi, prosedur, dan tindakan medis. Yang ketiga, mengidentifikasi root, prefix, suffix. Dan yang terakhir nanti adalah kita menganalisis istilah medis dengan contoh kasus. Ya, nanti akan dibagikan kelompok untuk menganalisis kasus istilah medis dalam terminologi medis. Oke. Atau ada yang sudah membaca yang sudah disarankan minggu lalu seperti apa terminologi medis itu? Oke, silakan. Jadi menurut saya baca, terminologi medis itu ilmu yang mempelajari istilah-istilah medis yang meliputi kayak kalau penyakitnya, diagnosis penyakit, terus tindakan medis yang diberikan kepada pasien. Jadi nanti untuk terminologi medis itu berat sekali kita akan membahas tentang istilah medis. Nah, sumber rujukan untuk mata kuliah ini tidak lupa ini ada buku saya sendiri yaitu anatomi fisiologi manusia. Kemudian ada juga buku tentang terminologi medis. Oke, untuk terminologi medis sendiri persis seperti apa yang sudah diajarkan temannya kalian bahwa termin itu adalah istilah, logi adalah ilmu, medis itu adalah kesehatan. Ya. Jadi istilah medis adalah bahasa yang kita pakai sebagai profesi kesehatan untuk komunikasi kita antara petugas kesehatan, antara petugas yang berkecimpung langsung maupun tidak langsung di bidang pelayanan kesehatan. Itu adalah terminologi
kalian sudah baca ya di tugas baca sebelumnya bahwa konsep dasar struktur istilah medis itu terdiri dari bahasa Yunani kuno dari tingkat G dan bahasa Latin dari tingkat L ya. Nah, kalau kita lihat istilah organ itu adalah berasal dari bahasa Latin, sementara istilah penyakit itu berasal dari bahasa Yunani. Ini adalah contoh bagaimana penggunaan bahasa Latin, yaitu di sini ada marrow, itu istilah dari sumsum tulang. Ini adalah istilah anatomi yang berarti adalah bahasa Latin. Sementara kalau pulmo juga ini adalah bahasa Latin, berarti paru-paru. Sementara kalau bahasa Yunani yang kita jumpai itu adalah meningitis. Ini adalah istilah penyakit untuk radang sumsum tulang. Begitu pula dengan pulmon, contohnya adalah pneumonia. Ini adalah radang paru-paru. Jadi yang digunakan di situ adalah bahasa Yunani. Kita masuk ke unsur kata pembentuk istilah medis. Bahwa di unsur kata pembentuk istilah medis itu terdiri dari unsur praktis atau biasa disebut sebagai awalan kata. Kemudian ada unsur root atau disebut sebagai kata dasar atau akar kata, dan yang terakhir itu adalah unsur suffix. Dalam peristilahan medis, unsur root ini harus ada ya. Akar kata itu harus ada. Nah, prefix bisa ada, bisa enggak. Begitu pula dengan suffix. Jadi di dalam struktur suatu istilah harus memiliki minimum satu root yang menjadi dasar atau acuan dari istilah medis. Tidak semua istilah memiliki ketiga unsur kata, tapi bisa saja di dalam istilah medis itu memiliki dua unsur root. Ya. Oke, lanjut ke analisis kata atau analisis terminologi medis. Kita bisa mulai menganalisis itu mulai dari prefix, kemudian ke root atau suffix, atau bisa juga mulai dari root dulu kita analisis. Kemudian kita pilih prefix atau ke suffix, atau bisa juga kita berangkat dari suffix duluan, kemudian ke root dan prefix. Ini adalah contoh bagaimana kita menganalisis penggunaan terminologi medis dengan kata subcutaneous. Nah, kita analisis dari arah belakang, yaitu aus-nya itu sebagai suffix yang berarti berkaitan dengan. Kemudian kita analisis bagian depannya itu prefix sub yang berarti di bawah, dan cutaneous sebagai root yang berarti kulit. Jadi ini artinya adalah yang berkaitan dengan bagian bawah kulit. Baik, selanjutnya kita akan memulaikan kata terminologi medis dari arah kanan ke kiri. Sini ada kasus tentang myokarditis. Siapa kira-kira yang bisa menganalisis kasus ini? Untuk kasus myokarditis ini, pertama kata myo berarti otot, kemudian kata kardia berarti jantung, dan itis atau tis berarti peradangan, yang artinya myokarditis adalah peradangan pada otot jantung, di mana myo dan kardia merupakan dasar kata atau root, kemudian itis merupakan suffix dari. Bagus sekali ya, sudah paham ternyata bagaimana menguraikan analisis peristilahan medis. Oke, kita masuk ke prefix ya, awalan kata. Jadi prefix itu adalah kata preposition atau kata depan. Nah, kemudian across kata tambahan. Tidak semua istilah memiliki prefix. Namun satu istilah terkadang bisa memiliki lebih atau lebih dari satu prefix. Baik, selanjutnya kita masuk ke suffix. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu nggak yang sudah baca sebelumnya tentang suffix itu apa? Saya jadi suffix itu biasanya berada di akhir kata. Contohnya kira-kira seperti apa? Seperti pati, Pati artinya penyakit, oke. Baik. Ada lagi yang lain? atau logos artinya ilmu. Baik. Jadi sudah paham sekali ya bagaimana suffix itu pada umumnya terdiri dari satu atau lebih suku kata. Jadi sebagian akhir dari kalimat dari terminologi medis, yaitu adalah suffix. Selanjutnya kita masuk ke unsur kata root. Tadi di awal sudah dijelaskan bahwa root itu adalah akar kata atau dasar kata. Nah, di dalam satu kalimat terminologi medis ternyata boleh lebih dari satu root. Nah, ini ada beberapa contoh dari penggunaan root. Nah, biasanya root itu digunakan untuk bagian tubuh, part of the
pribadi atau anatomi itu ingat bahwa itu adalah dasar kata atau nah, ini adalah beberapa contoh part dari atau anatomi tubuhnya kita. Ada yang bisa jelasin nggak? Kalau gastro itu apa? Intestinum? Trakeo? Kalau mamo? Payudara. Selanjutnya kita masuk ke combining hole, yaitu peluk hidup penghubung. Jadi dalam peristilahan medis itu ada yang namanya dibutuhkan peluk penghubung, atau biasanya kita pakai di sini adalah huruf O, sehingga istilahnya tuh lebih enak untuk bunyinya bahasa teknologi. Contohnya di sini ada kasus kardiologi. Kalau kita nggak menggunakan huruf penghubung O di sini, maka jadinya kardiologi. Makanya penghubung yang disebut sebagai combining vowel sehingga jadi di sini adalah kardiologi. Miokardi, kardio jantung, logi itu adalah ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari tentang jantung, miorapi, mio otot, rapi itu adalah penjahitan dan penjahitan otot. Kapan dipakai huruf O atau huruf penghubung ini? Ketika sufiksnya itu huruf mati. Penggunaan combining vowel bukan hanya menghubungkan antara root dengan suffix, tapi juga antara root dengan root. Contoh kasus di sini itu adalah gastroenterologi. Ya, ini artinya adalah gastro lambung, entar usus, logi dan ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari tentang lambung dan usus halus. Selanjutnya kardiomiopati. Jadi kardio jantung, mio otot, pati adalah penyakit. Jadi di sini adalah penyakit tentang jantung dan otot jantung. Ya. Ini adalah beberapa contoh istilah atau penggunaan prefix. Ada A itu artinya action atau tidak ada. Kemudian kontra artinya berlawanan. Dextro, dextra kanan. Endo itu artinya di dalam. Terus epi luar. Terus hemi tengah. Hemo darah dan atas itu ada super. Itu ada penggunaan dari prefix. Jadi prefix itu bisa menunjukkan warna, menunjukkan ruang, tempat, letak, arah, jumlah, dan besaran, bilangan, dan keadaan. Itu adalah prefix. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam analisis kasus terminologi medis ya. Tadi kalian sudah paham, saya juga sudah menjelaskan bagaimana itu penggunaan terminologi medis terdiri dari 3 unsur kata. Ada apa saja? Sekarang selanjutnya kita akan bagi kelompok. Nah, nanti masing-masing kelompok akan menganalisis kasus terminologi medis. Ya, bisa dihitung mulai dari sini 1 sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. 4, 5. Oke, baik adik-adik. Tadi bagaimana tugas kasusnya sudah didiskusikan? Mungkin bisa kelompok 1 dulu untuk mempresentasikan kasusnya seperti apa analisisnya. Oke, silakan. Di situ ada hipotensi, endo yang menjadi pelekis yang artinya bagian dalam, yang menjadi root atau dasar katanya kardio yang berarti jantung, dan ibis yang menjadi sofik yang artinya peradangan. Berarti endokarditis adalah peradangan pada jantung. Oke, benar sekali. Bisa tepuk tangannya. Selanjutnya, oke, selanjutnya kita masuk ke kelompok 3 ya, membahas tentang hiperinsulinemia. Silakan kelompok 3. Kami dari kelompok 3 membahas tentang hyperinsulinemia, yang dimana hyper itu berlebihan, yang dia menjadi prefix, dan insulin itu menjadi root. Serta emia itu adalah artinya darah yang menjadi sampingnya. Jadi artinya kelebihan insulin dalam darah. Oke, bagus, betul sekali. Tepuk tangannya mana nih? Baik, mohon perhatiannya. Kita masuk ke kasus yang nomor 4 ya, di kelompok 4. Silakan kelompok 4. Ya, baik, kita membahas tentang kardiotoraksik. Yang seperti yang kita tahu, kardio itu berarti jantung, torak itu rongga dada, dan IC itu
yang berkaitan dengan, jadi kardiotorasik berarti yang berkaitan dengan jantung dan rongga dada. Di sini ada 2 root yaitu kardi dan torak, dan satu sapek yaitu IC. Ya. Bagaimana komponen lain? Benar? Kurang lagi dong. Baik, untuk pertemuan hari ini saya rasa sudah cukup kalian memahami tentang terminologi medis. Namun sebelum kita akhiri, mungkin ada yang bisa memberikan kesimpulan dari hasil perkuliahan kita hari ini. Oke, silakan Novel. Baik, kesimpulan yang saya dapat untuk pembelajaran pada hari ini yaitu dari definisi terminologi tersendiri, yaitu terminologi medis adalah istilah yang digunakan dalam bidang kedokteran, kesehatan ataupun istilah medis yang digunakan untuk mendeskripsikan berbagai aspek tubuh manusia, penyakit ataupun tindakan dalam pengobatan. Di dalam terminologi medis ini ada berbagai unsur kata, yaitu ada root. Root itu adalah akar kata, contohnya seperti kardio yang berarti jantung, atau gastro yang berarti lambung, dan unsur yang kedua yaitu ada sufik, yaitu kata dasar, contohnya Suffix akar, suffix akhir kata. Oke, kesimpulan yang baik sekali dari Nova. Selanjutnya perkuliahan kita hari ini cukup. Untuk minggu depan kita masuk ke Principle Historical Classification ICD. Ya, jadi mungkin bisa bawa ICD-nya. Terus kita akan bahas bagaimana prinsip dari klasifikasi dan kualifikasi penyakit. Jadi untuk tugas selanjutnya sebelum masuk perkuliahan minggu depan, mungkin adik-adik bisa membaca dulu seperti apa sih tentang klasifikasi dan kualifikasi penyakit yang berkaitan dengan